Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Tri Lailatul Hasanah NPM 174, Umi Zulaika NPM 107, Rita Handayani NPM 018, dan saya sendiri Windy Afrianti NPM 116. Melalui video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi menulis kreatif dongeng. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Ari Rahmawati, Magister Pendidikan. Berikut ini videonya. Pembelajaran menulis dongeng. Nurgiantoro mengemukakan bahwa kemampuan menulis berarti mengekspresikan gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Sarana untuk mewujudkan hal itu adalah melalui bahasa. Orang yang mempunyai kemampuan menulis kreatif biasanya rajin membaca buku, membaca lingkungan sebagai ide atau tulisan. Ada pula yang menggunakan imajinasi sebagai bahan menulis. Menulis kreatif dongeng juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan ide-ide kreatifnya untuk menyusun menjadi karya yang baik. Yang selanjutnya, 2. Proses kreatif menulis dongeng. Tujuan penulisan dongeng adalah agar siswa dapat menulis dongeng berdasarkan urutan pokok-pokok cerita. Oleh sebab itu, kemampuan menulis dongeng harus selalu dilakukan sejak dini dan dilatih secara terus-menerus, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang berat dan sulit. Penguasaan keterampilan menulis dongeng akan membuahkan hasil yang baik bila disertai dengan membaca dongeng-dongeng yang telah ada. Yang ketiga, proses penilaian menulis dongeng. Guru diharapkan melakukan penilaian otentik atau suatu proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi atau data yang sebenarnya tentang gambaran perkembangan hasil belajar siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran, maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal-hal penting dalam menulis dongeng. Di dalam setiap cerita dongeng pasti ada mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Tujuannya adalah agar pembaca mengerti apa pesan yang disampaikan dan dapat turut merasakan alur cerita yang diceritakan dongeng tersebut. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam dongeng. Unsur-unsur yang ada di dalam dongeng adalah yang pertama tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok. Yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh. Nah, yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng. Yang keenam adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan di dalam dongeng. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Yang kedelapan adalah alur. Alur adalah urutan dalam cerita dongeng. Selanjutnya yaitu struktur dongeng. Cerita dongeng terdiri dari 3 bagian antara lain. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng tersebut. Yang kedua, isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa yaitu bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang terakhir, penutup. Penutup yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Menurut Suharma, tahun 2006, nomor 57, untuk berlatih menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar, bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca atau mendengarkan kembali dongeng yang akan ditulis. Yang kedua, memperhatikan bagian demi bagian dongeng tersebut dari awal sampai akhir, mengingat-ingat urutan cerita, tokoh dongeng, dan unsur-unsur dongeng lainnya.
Yang ketiga, membayangkan agenda-agenda dalam dongeng seolah-olah terlibat di dalamnya atau melihatnya secara langsung. Yang keempat, mulai menuliskan kembali isi dongeng tersebut dengan memperhatikan urutannya dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pendongeng kreatif adalah pendongeng yang mampu mengkreasi kegiatan mendongeng menjadi kegiatan yang menarik dan budaya guna untuk perkembangan anak. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.